Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan bersyukur hari ini kita dapat bertemu lagi di acara apa? Acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita mau sama-sama melanjutkan pembahasan tentang kitab Matius, khususnya doa Bapa Kami. Sebelumnya kita latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita nyanyikan latih 2 kali ya. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang masih jalan-jalan. Mari kita berdiam diri, duduk sejenak untuk mempersiapkan hati kita memasuki PA Anak hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul, untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong pimpin setiap kami, lembutkan hati kami, agar ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, hati kami tidak menjadi keras. Ketika teguran Tuhan dinyatakan, teguran akan dosa-dosa kami, dengan segera kami berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa kami, dan kembali Tuhan sucikan. Tuhan tolong pimpin, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kau yang tolong pimpin, supaya hidup kami boleh sesuai dengan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau review nih. Nah, beberapa minggu yang lalu nih, udah 3 minggu berturut-turut, kita bahasnya tentang apa? Tentang doa Bapa Kami. Nah, anak-anak tahu nggak isi doa Bapa Kami itu sebetulnya apa? Doa Bapa Kami itu apa? Doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Biarlah doa ini juga menjadi suatu tuntunan, bukan seperti mantra ya, kalau kita bacain doa Bapa Kami, maka apapun yang kita minta menjadi terkabul. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tapi memberikan prinsip-prinsip yang benar. Pada saat kita berdoa seperti Tuhan, kepada Tuhan, itu seperti apa? Nah kita sama-sama lihat ya, isi doa Bapa Kami. Kalau anak-anak yang sudah tahu atau sudah hafal, gak apa-apa, sama-sama baca lagi. Kita sama-sama baca doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, 3 minggu yang lalu kita sudah bahas Bapa kami yang di surga. Waktu kita berdoa, doa kita jelas ditujukannya kepada siapa? Allah Bapa yang di surga. Lalu dikuduskanlah namamu, dan minggu lalu datanglah kerajaanmu. Hari ini kita mau sama-sama bahas dengan tema jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita ulang 2 kali. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita kembali akan melanjutkan. Hari ini kita akan belajar dari eksposisi Injil Matius tentang doa Bapa Kami. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana doa Bapa Kami adalah doa yang sangat indah. Ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari sama-sama. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai pokok yang berikutnya, yaitu tentang mengampuni sesama dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-6. Mari kita membukanya, anak-anak sekalian. Kita baca Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Mari kita membaca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak ingin sama-sama kita membaca kembali dari Kolose pasal yang ke-3. Mari kita membaca dari surat Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-13. Mari kita membacanya bersama-sama. Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami untuk hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, berkatilah kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah hal itu yang terus mendorong kami memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana apa yang disebut dengan doa untuk meminta makanan kepada kita. Doa untuk meminta roti dikatakan di dalam Alkitab. Hal yang sangat sederhana.
hal yang begitu mudah untuk didapatkan sebenarnya. Tetapi ini menjadi satu kebutuhan yang begitu besar. Karena manusia perlu makan. Manusia meminta roti. Dan ini menjadi tanda bagaimana kebutuhan fisik manusia adalah satu hal yang kita bisa mintakan juga di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya kebutuhan secara spiritual, tetapi juga kebutuhan secara fisik. Maka kita bisa minta kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, anak-anak sekalian, waktu kita minta, kita tidak hanya minta untuk diri kita sendiri. Kenapa kita minta makanan kepada Tuhan? Supaya saya kenyang. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kita minta makanan kepada Tuhan. Kita minta roti kepada Tuhan. Bukan hanya supaya kita bisa kenyang, tetapi supaya kita bisa melayani Tuhan. Jadi tetap di pertemuan lalu kita bisa lihat bahwa meminta hal-hal yang fisik kepada Tuhan, itu ujungnya adalah supaya kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa jasmania, meminta hal yang jasmania, sekarang dilanjutkan dengan doa untuk meminta hal yang spiritual. Yaitu apa? Meminta pengampunan dari Tuhan. Ini adalah satu hal yang spiritual. Pertanyaannya, kenapa dua-duanya dikaitkan seperti demikian? Karena anak-anak sekalian, bagi orang percaya, berkat Tuhan itu tidak lepas dari siapa yang memberikannya. Dari Allah yang memberikannya bagi kita. Kita menyadari bahwa Allah adalah sumbernya. Maka waktu kita menerima berkat dari Tuhan, kita tidak senang karena berkatnya itu sendiri. Kita tidak puas karena berkatnya itu sendiri. Tetapi kita bisa bersyukur karena Tuhan yang baik. Berarti setiap berkat yang diberikan bagi kita, Tuhan berikan kepada kita. Di belakang itu kita ingat siapa yang memberikan berkat. Inilah yang dimiliki oleh orang percaya. Karakteristik dari orang percaya. Maka bukan objeknya saja, tapi kita lihat subjeknya. Siapa yang kasih itu? Dan ini membawa kita untuk melihat relasi kita kepada Sang Pencipta. Waktu saya dapat makanan, saya tidak mengatakan, oh saya bisa makan, saya bersyukur. Bukan hanya itu. Kita memang bersyukur kita bisa makan. Tapi waktu kita dapat makanan, kita juga mengatakan Tuhan begitu baik. Berarti apa? Lihat langsung kepada siapa di belakang daripada berkat itu. Maka hal ini akan menyadarkan kita salah satunya tentang dosa. Kenapa anak-anak sekalian? Karena waktu kita lihat, kita bisa makan, kita bisa mendapatkan segala kebaikan. Dan waktu kita merenungkan kembali, ini semua datang dari Tuhan. Maka dari hati kita yang paling dalam, kita akan mulai berpikir tentang relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana saya punya relasi sama Tuhan? Apakah relasinya baik? Apakah relasinya sesuai dan seperti yang Tuhan inginkan kepada kita atau bagaimana? Tetapi waktu kita melihat relasi kita seperti apa, maka kita sadar kita tidak layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Kita banyak kesalahan. Kita banyak hal yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan berkat ini sebenarnya. Kita tidak layak selain daripada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka anak-anak sekalian, orang percaya waktu terima berkat dari Tuhan, mereka sambil menikmati berkat Tuhan, sambil mereka meminta ampun kepada Tuhan setiap hari. Engkau minta ampun kepada Tuhan setiap hari kah? Engkau minta berkat sama Tuhan setiap hari kan? Waktu engkau minta makanan kepada Tuhan, apakah engkau hanya minta untuk satu hari saja? Tidak. Setiap hari engkau minta makanan, maka seharusnya setiap hari engkau sadar untuk minta pengampunan dari Tuhan. Ini yang gagal dimengerti oleh dunia yang hanya pikirkan tentang uang. Dunia yang hanya pikirkan tentang barang, tentang harta, tentang harga, dan sebagainya. Dunia hanya pikir pola hidup yang berbicara mengenai hal-hal yang material saja. Hal-hal yang berbicara suatu materi belaka. Saya bisa hidup baik, kenapa? Karena saya dapat harta. Ya sudah, yang dipentingkan hanya harta. Mungkin anak-anak pernah dengar satu lagu ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang.
bukan Tuhan Yesus. Ini orang dunia, anak-anak sekalian. Itu bukan orang Kristen. Mereka carinya apa? Saya bisa puas hidup kalau saya dapat uang. Saya puas hidup kalau saya dapat harta. Saya puas hidup kalau saya dapat nilai yang bagus. Saya puas hidup kalau saya dapat kesenangan saya. Tetapi anak-anak sekalian, orang percaya tidak akan mencari itu sebagai satu-satunya tujuan mereka. Kenapa? Karena bagaimana mereka bisa menikmati sesuatu jika mereka tidak diampuni oleh Bapa. Anak-anak, Bapak mau tanya, enakan mana? Kalau kita sama-sama menikmati roti yang sama, apakah lebih enak menikmati roti waktu kita ada dengan keluarga kita, atau lebih enak menikmati roti kalau kita ada di penjara? Ini dua tempat yang berbeda, tetapi rotinya sama. Rotinya tidak berbeda, harganya sama, tapi lebih enak mana? Tentu kita akan pilih menikmati roti bersama dengan keluarga kita daripada di penjara. Demikian anak-anak sekalian, buat apa kita dapat seluruh dunia kalau Tuhan marah pada kita? Buat apa kita dapat seluruh harta, seluruh kesenangan kita kalau Tuhan murka kepada kita dan menghukum karena dosa-dosa kita? Buat apa? Maka itu anak-anak sekalian, ketika kita sadar Tuhan pelihara kita, harusnya kesadaran itu juga disusul dengan kesadaran Tuhan. Saya mau Tuhan mengampuni saya. Bukan hanya Tuhan kasih berkat, tapi saya mau Tuhan juga berkenan kepada saya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya. Itu sebab Kristus mengajarkan bahwa kita harus meminta pengampunan Allah. Dan meminta pengampunan Allah ini dikaitkan juga dengan mengampuni sesama. Maka anak-anak sekalian, kita akan lihat ada dua macam hal ini anak-anak sekalian. Dua macam apa? Satu minta pengampunan, satu diampuni. Dan kadang-kadang banyak ada orang yang mengatakan, oh kalau saya sudah mengampuni orang lain maka saya bisa minta pengampunan sama Tuhan. Bukan seperti itu anak-anak sekalian. Ayat ini bukan untuk menodong Tuhan. Tuhan, saya sudah ampuni teman saya, Tuhan harus ampuni saya karena saya sudah ampuni teman saya. Bukan. Tetapi ayat ini justru ketika Tuhan mengampuni kita, kita punya alasan untuk mengampuni orang lain. Maka kita akan bicara tentang dua hal ini. Pertama, diampuni Allah. Kedua, mengampuni sesama. Keduanya saling berkait. Yang pertama anak-anak sekalian, diampuni Allah. Waktu kita diampuni Allah, pertanyaannya, kenapa kita mesti minta ampun sama Tuhan? Kenapa kita mesti minta ampun kepada Allah kita? Jawabannya karena kita punya hutang yang besar kepada Tuhan. Karena kita berhutang kepada Dia. Kenapa kita berhutang? Karena kita berdosa kepada Tuhan. Dan dosa itu adalah satu hal yang tidak bisa kita lunasi begitu saja. Maka anak-anak sekalian, waktu kita punya hutang di hadapan Tuhan, hutang ini adalah hutang yang mengerikan. Kenapa? Pertama, betapa dalamnya dosa kita di hadapan Tuhan sehingga kita tidak mungkin mampu bayar. Ya mungkin. Anak-anak sekalian, kalau kita bersalah kepada teman-teman kita, kita mungkin bisa untuk membayar kesalahan kita. Kalau kita bersalah kepada guru kita, kita mungkin bisa untuk membayar kesalahan kita. Tapi kalau kita bersalah kepada Allah yang Maha Kuasa, anak-anak, bagaimana kita bisa membayarnya? Kesalahan kepada pemimpin negara saja itu membuat kita menerima hukuman yang begitu besar. Coba anak-anak sekalian, kalau kita bersalah kepada Bapak Presiden, kita bersalah kepada dia, pasti anak-anak sekalian, orang-orang di sekeliling presiden itu akan menangkap kita dan menganggap kita sebagai ancaman dan harus mendapatkan hukuman yang besar. Kita bersalah kepada siapa? Kepada presiden. Posisinya tinggi, menunjukkan hukuman yang besar juga kalau kita bersalah kepada dia. Dan sekarang kita bersalah kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, hal ini tidak bisa dihapus begitu saja. Hal ini tidak bisa kita bayar begitu saja. Tidak bisa. Karena kesalahan kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kalau kita punya hutang yang begitu dalam dan manusia tidak bisa bayar, maka tidak ada harapan bagi manusia selain dibinasakan oleh hukuman Tuhan. Anak-anak, sadarkah itu? Bahwa engkau akan dibinasakan, engkau akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosamu. Tapi anak-anak sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita.
Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih cegah kejahatan itu berkembang biak dengan begitu besar. Maka engkau masih melihat ada orang yang baik, ada orang yang murah hati, ada orang yang begitu sabar, dan seterusnya. Kenapa bisa ada orang-orang demikian? Karena Tuhan menjaga melalui anugerahnya diberikan kepada umat manusia. Sehingga manusia tidak menjadi binatang buas yang tidak terkendali. Maka anak-anak sekalian, pertama, dosa ini begitu mengerikan. Karena begitu dalam dan kita tidak mampu bayar kecuali Kristus yang berkorban bagi kita. Yang kedua, anak-anak sekalian, kenapa ini begitu mengerikan? Karena betapa banyaknya dosa sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Anak-anak sekalian, kalau kita bersalah kepada orang lain, kita bisa hitung tidak kesalahannya? Bisa. Waktu kita berhutang kepada orang lain, bisa tidak kita hitung hutangnya? Bisa. Waktu kita hitung utang, kita mulai tahu, oh saya punya utang ini, punya utang ini, punya utang ini. Sehingga saya harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bagaimana caranya kita tahu itu? Karena kita sadar bahwa itu adalah hutang. Tapi anak-anak sekalian, Bapak mau tanya. Kita punya dosa sama Tuhan. Apakah kita bisa sadar dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Tidak tentu. Kalau bukan Roh Kudus masuk dalam hati kita, kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan kita, kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan kita, manusia berdosa tidak mungkin sadar dosanya. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Maka anak-anak sekalian, kita tidak mungkin tahu, kita tidak mungkin menghitung dosa kalau bukan ada Roh Kudus. Apalagi anak-anak sekalian, waktu kita sudah bisa hitung dosa pun, kita tidak mungkin tahu berapa banyak dosa yang kita sudah lakukan. Anak-anak, Bapak mau tanya, engkau dalam satu hari bisa berdosa berapa banyak? Mungkin banyak sekali, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Kita tidak tahu berapa besar dosanya. Dan kalau kita tidak tahu berapa banyak kita berdosa, bagaimana kita bisa membayar dosa-dosa itu? Maka anak-anak sekalian, setiap hari kita bersalah, setiap hari kita hampir mungkin ratusan, mungkin ribuan kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan inilah salah satu yang membuat Bapak Martin Luther waktu dia masih muda hampir gila. Kenapa? Karena waktu dia minta ampun sama Tuhan, dia sadar dia punya dosa. Minta ampun lagi, sadar lagi ada dosa yang lain. Minta ampun lagi, sadar lagi dosa yang lain. Dan terus menerus. Sampai dia sepanjang hari kerjanya hanya minta ampun kepada Tuhan. Maka terlalu banyak dosa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, anak-anak sekalian. Yang ketiga, kenapa dosa adalah satu hutang yang begitu mengerikan? Karena kita punya natur untuk menoleransi kesalahan. Toleransi kesalahan. Anak-anak, pendosa tidak senang dituduh bersalah. Sekali lagi anak-anak sekalian, tidak ada orang yang berdosa yang mau mengatakan, oh iya saya berdosa, ampuni saya. Tidak ada. Orang berdosa akan mengatakan, saya berdosa karena saya seperti ini. Saya berdosa karena saya seperti itu. Mereka berusaha untuk membenarkan dirinya. Saya menyontek. Kenapa kamu menyontek? Karena saya nggak sempat belajar tadi malam. Saya harus menyontek supaya ujianku dapat bagus. Selalu ada alasan bagi pendosa untuk membenarkan dosanya. Maka para pendosa tidak senang dituduh bersalah. Kamu berdosa ya, orang seperti kita tidak senang. Dan di dalam kedagingan itu, kita akan berusaha untuk menghibur diri dan mengecilkan dosa itu. Gak apa-apa lah, cuman dikit doang. Gak apa-apa lah, cuman sekali-kali. Gak apa-apa lah, cuman ini doang. Ini sederhana, ini simple. Sehingga akhirnya apa, anak-anak sekalian? Akhirnya, kalau kita menolak untuk mengakui dosa, maka kita menolak untuk pengampunan Tuhan. Bagaimana orang bisa meminta pengampunan Tuhan kalau kita nolak berdosa? Saya gak berdosa kok. Dosanya hanya kecil. Gak perlu sampai Tuhan mengampuni saya. Maka anak-anak sekalian, orang yang tidak mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia tidak mungkin sadar dan dia tidak mungkin tahu dengan betul betapa besar pengampunan Tuhan bagi dia. Gak mungkin. Tetapi anak-anak sekalian, kita lihat Kristus mengajarkan kepada kita bahwa sumber pengampunan hanya dari Allah. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Karena hanya Dia yang bisa mengampuni kita. Manusia tidak bisa mengampuni. Malaikat tidak bisa mengampuni. Binatang tidak bisa mengampuni. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Bagaimana caranya Allah mengampuni? Dengan inisiatifnya. Dengan keaktifannya sendiri untuk mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Sehingga seluruh kesalahan
kita dibuang. Seluruh dosa-dosa kita tidak diingat lagi oleh Dia. Dan ini adalah anugerah dari Allah. Maka anak-anak sekalian, hanya satu solusinya. Bisakah agama mencapai hal ini? Tidak. Bisakah filsafat mencapai hal ini? Tidak. Bisakah sejarah mencapai hal ini? Tidak. Tidak ada teknologi apapun dari ilmu pengetahuan manusia yang bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan selain daripada Tuhan sendiri yang memberikannya bagi kita. Maka anak-anak sekalian, waktu Tuhan Yesus mengajarkan meminta pengampunan pada Tuhan, maka anak-anak sekalian, di balik kalimat itu, Tuhan Yesus mati untuk kita diampuni. Tuhan Yesus di atas kayu salib menderita, disiksa demi kita bisa mengatakan doa ini. Karena kalau tanpa pengorbanan Kristus, percuma kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan keadilannya, Tuhan akan memberikan hukumannya. Tetapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka kita bisa mengatakan kalimat ini, ampunilah kami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beranugerah bagi kita, memberikan anak yang tunggal mati bagi kita. Maka ini undangan untuk berbalik kepada Tuhan. Ingat anak-anak sekalian, doa ini dikatakan hanya bagi mereka yang sadar tentang pengampunan Tuhan. Dan mereka yang sadar harus berbalik kepada Tuhan. Gak mungkin orang yang gak mau tobat mengatakan doa ini, ampunilah kami, tapi hidupnya tetap dalam dosa. Maka anak-anak sekalian, jangan sembarangan katakan doa Bapa kami ini. Doa Bapa kami ini bukanlah satu kalimat yang terus diulang seperti mantra. Tidak. Tapi doa Bapa kami ini adalah satu doa yang perlu kita renungkan setiap hari. Jangan sembarangan mengatakan, ampuni kami Tuhan, setelah itu berdosa lagi. Tidak. Kalau kita demikian, kita tidak mengerti pengampunan Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, waktu kita mau mengatakan ampunilah kami, berarti kita mau diampuni Tuhan. Dan karena itu kita mau untuk memperbaiki diri. Percuma anak-anak kita minta pengampunan kalau kita tidak memperbaiki diri sendiri. Percuma kalau kita minta Tuhan ampuni saya, kalau kita sendiri tidak mau bertobat. Maka di satu sisi, ampunilah kami. Apa artinya? Kita bisa menikmati anugerah Tuhan karena Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Kita bisa menikmati kebaikan Bapa yang berinisiatif mengampuni kita. Tapi di sisi yang lain, doa ini juga merupakan pengakuan diri bahwa kita berdosa. Kita manusia terbatas. Maka kita perlu pengampunan Tuhan. Karena apa? Karena tahu saya berdosa. Saya bersalah. Dan karena itu, ini merupakan satu komitmen untuk kita berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya berbalik dari dosa. Ada orang seperti Yudas Iskariot. Dia tahu gak dia salah? Dia tahu dia salah. Dia sudah jual Tuhan Yesus. Dia tahu dia sudah jual Tuhan Yesus. Dia mengaku dia salah. Tetapi apakah dia kembali kepada Tuhan? Tidak. Apakah dia bertobat? Tidak. Apakah dia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan? Tidak. Tetapi ada orang satu lagi seperti Petrus. Simon Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Apakah orang Nazaret itu gurumu? Petrus katakan sekali-kali tidak. Bahkan yang terakhir Alkitab katakan Petrus mengutuk. Dia bersumpah bahwa saya tidak pernah kenal orang itu. Saudara, anak-anak sekalian, tetapi Petrus menyadari dia berdosa. Maka dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Dan apa akhirnya? Dia kembali kepada Tuhan. Dan dia bisa melayani begitu banyak orang. Maka anak-anak sekalian, ampunilah kami. Itu tanda kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Sehingga kalimat ini menjadi dasar dari kalimat selanjutnya. Ampunilah kami. Ampuni sesama. Ampuni sesama tidak mungkin terjadi kalau tidak ada ampuni kami. Maka yang kedua, anak-anak sekalian. Yang kedua, kita bicara tentang mengampuni sesama. Apa itu mengampuni sesama? Mengampuni sesama merupakan respon kita meneladani Allah. Kita sudah lihat pengampunan Tuhan begitu besar. Kita sudah lihat kebaikan Tuhan begitu besar. Kita yang berdosa begitu dalam. Kita yang berdosa begitu banyak. Diampuni oleh Tuhan hanya karena belas kasihannya. Maka kita pun harusnya ikut teladan Tuhan. Ampuni sesama kita. Tetapi anak-anak sekalian, manusia punya penyakit yang sering dilakukan. Yaitu apa? Sering lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa. Kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa kebaikan sesama.
Kalau orang berbuat baik pada kita, kita menganggap seolah-olah itu hal yang layak memang diberikan. Orang itu memang harus senyum kepada saya. Orang itu memang harus berteman kepada saya. Orang itu harus ajak saya main. Memang itu harus. Seperti satu hal yang memang seharusnya seperti itu. Tapi begitu seorang menyakiti kita, berbuat salah, kita punya luka, tidak bisa sembuh. Ini karakternya manusia. Secara alamiah kita akan membalas dendam. Secara kedagingan, keberdosaan, kita tidak suka mengampuni, kita suka membalas dendam. Tetapi anak-anak sekalian, anak-anak perhatikan ini. Waktu orang lain melukai kita, dia memang menyakiti hati kita. Dia memang menyakiti manusia. Kita ini manusia, kita harusnya dihargai, tapi dia menyakiti kita. Betul anak-anak sekalian. Tapi ingat kalimat ini. Tetapi anak-anak sekalian, waktu kita tidak mengampuni dia, kita bukan menyakiti dia, kita menyakiti Allah. Ingat ini. Dia bisa menyakiti kita, dia bisa menyakiti manusia. Tetapi waktu kita tidak mengampuni dia, kita bukan menyakiti dia, kita menyakiti Allah. Karena kita tidak menjalankan teladan yang Allah berikan bagi kita. Maka anak-anak sekalian, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, ada yang salah dari iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Karena seharusnya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan itu merubah hati kita, merubah hidup kita, mengisi hati kita dengan kasih dan dengan ketulusan daripada Tuhan. Sehingga kita bersatu dengan Kristus. Anak-anak masih ingat bagaimana waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia menyelamatkan kita. Gimana caranya dia menyelamatkan kita? Dengan menyatukan kita dengan dirinya. Di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah union with Christ. Kita bersatu dengan Kristus. Seperti pokok anggur yang dicangkokkan ke dalam batang anggurnya itu. Dan dengan demikian kita harusnya menghasilkan buah yang manis. Bukan kejahatan. Kalau dari hati kita keluar hal yang jahat, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari hidup kita melakukan dosa terus, itu bukan dari Tuhan. Maka yang harus ditanyakan adalah kita dicangkokkan kepada siapa? Kita punya cabang, punya batang pohon, itu siapa? Kita ranting-rantingnya batang pohonnya itu siapa? Kalau batang pohonnya Kristus, anak-anak sekalian, maka harusnya keluar buah yang manis, keluar hati yang mengasihi. Dan apa yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab, kita lihat yang Tuhan inginkan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang harus jadi komitmen anak-anak Tuhan untuk bisa dikerjakan, diperjuangkan. Maka anak-anak sekalian, ada satu kalimat yang sangat baik. Ketika kita tidak melihat Allah, tidak mungkin ada orang bisa mengampuni orang lain. Tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat Allah, hanya Allah satu-satunya yang bisa mendorong, yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Maka pengampunan itu bersifat spiritual. Pengampunan itu berkait dengan relasimu dengan Tuhan. Sehingga engkau kalau mau mengampuni, engkau sadar Tuhan begitu baik. Engkau tidak mau mengampuni, mungkin engkau belum sadar pengampunan daripada Tuhan. Dan satu hal lagi anak-anak sekalian, mengampuni orang tidak punya ragi kemunafikan. Apa itu ragi kemunafikan? Anak-anak, waktu seorang melayani Tuhan, bisa gak dia munafik melayani Tuhan? Bisa. Dia melayani Tuhan bukan buat kemuliaan Tuhan. Dia bilang memang buat kemuliaan Tuhan, tapi sebenarnya dia pengen menyombongkan diri. Saya ini orang paling hebat. Saya bisa melayani Tuhan dan semua diberkati karena saya. Ada orang yang bahkan bisa melakukan mujizat pun, itu pun bisa. Di dalamnya ada kemunafikan. Ada orang yang rajin ke gereja, itu pun bisa di dalamnya ada kemunafikan. Mereka munafik, mereka mencari untuk diri sendiri bukan buat Tuhan. Tetapi anak sekalian, di dalam pengampunan tidak mungkin manusia munafik. Pura-pura mengampuni padahal tidak mengampuni. Enggak ada. Kalau dia cuma pura-pura mengampuni berarti dia belum mengampuni. Dia pilihannya hanya dua. Sudah mengampuni atau belum mengampuni. Gak ada di tengah-tengah yang pura-pura, gak ada. Kenapa anak-anak sekalian? Karena sekali lagi pengampunan melawan natur kita sebagai manusia. Kita tidak mungkin bisa mengampuni kecuali Tuhan mengampuni kita dan kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan mengampuni kita,
Maka anak-anak sekalian, mari kita lihat hatimu. Lihat, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Jika iya, maka kita tidak perlu ragu, Tuhan pasti sudah mengampuni kita juga. Kita tidak perlu tuntut pengampunan itu kepada Tuhan. Kita tidak perlu kejar pengampunan itu kepada Tuhan. Tuhan pasti sudah mengampuni kita. Tapi yang paling penting anak-anak sekalian, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Kasih kepada orang lain menjadi cerminan kasih Allah kepada kita. Anak-anak bayangkan, kita berdosa kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu dalam dosa kita. Kita berdosa setiap hari, setiap detik, bahkan mungkin kita terus-menerus berdosa dengan begitu banyak sekali kita berdosa. Tapi anak-anak sekalian, Tuhan tetap mengampuni kita. Pertanyaan ini harus kita pikirkan. Kesalahan seperti apa yang sampai-sampai membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain? Padahal kesalahan yang sangat besar dari kita sudah Tuhan ampuni. Mari anak-anak sekalian, kita belajar mengampuni sesama. Kita belajar untuk ingat pengampunan daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Maka inilah ayat yang ke-12. Ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah ketika Tuhan mengampuni saya mau meneladani Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah juga kepada saya. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah belajar bagaimana kami harus mengampuni orang lain. Karena Tuhan telah mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan sertai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang bisa kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembahasan firman Tuhan, dan di minggu yang akan datang kita akan membahas bagian yang terakhir dari doa Bapa kami. Setelah itu kita akan masuk ke dalam perikop yang selanjutnya membahas hal yang lain, dan pembahasan doa Bapa kami sudah selesai di minggu yang akan datang. Baik, selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, biarlah itu yang menjadi kerinduan hati kita. Waktu doa dengan kerinduan bukan supaya kehendak aku jadi, Tuhan harus jawab doa aku sesuai dengan yang aku mau. Tapi sebaliknya, pada saat setiap kali kita berdoa, kita menyelaraskan kehendak hati kita dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Terlebih lagi, kehendak Tuhan juga boleh terjadi di bumi ini. Bukan hanya di hidup kita, tapi bagi bangsa Indonesia, bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan dimuliakan dan rencananya digenapi. Mari kita sama-sama menutup PA anak kita hari ini dengan menyanyikan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yesus
Sekian PA Anak kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan di PA Anak berikutnya. Bye.